Hal pertama yang dilakukan wanita itu setelah terlahir kembali adalah langsung membatalkan data kependudukan suaminya, membuatnya benar-benar menjadi orang mati. Semua ini karena di kehidupan sebelumnya, kakak kembar suaminya meninggal tenggelam secara tidak sengaja. Begitu suaminya tahu, dia tidak tega melihat kakak ipar yang sedang hamil harus menjadi janda. Akhirnya dia memutuskan menyamar sebagai kakaknya untuk menopang keluarga itu. Karena kakak iparnya adalah putri kota yang manja, tidak tahan dengan omongan tetangga desa. Sementara si wanita hanyalah istri biasa dari desa. Bagi mereka, suaminya mati pun dia tetap bisa hidup. Saat itu wanita itu masih larut dalam kesedihan, belum sempat memeriksa dengan teliti dan langsung mengubur suaminya. Keesokan harinya setelah pemakaman, suaminya langsung mengambil seluruh mas kawinnya dengan identitas kakaknya, lalu mengusir dia dan putrinya dari rumah. Demi menghidupi anaknya, wanita itu bekerja keras ke sana kemari, tapi nasib tetap tidak berpihak padanya. Beberapa tahun kemudian salju turun sangat deras. Mereka berdua mati kedinginan di pinggir jalan, sampai akhir hayatnya. Baru dia tahu dari tetangga, yang tenggelam waktu itu adalah kakak suaminya, dan suaminya sedang makan malam tahun baru dengan penuh tawa bersama kakak ipar dan keluarganya. Melihat suaminya yang tidak tahu malu, wanita itu bersumpah jika ada kehidupan lagi akan membuatnya membayar. Begitu membuka mata kembali, dia kembali ke hari tenggelamnya kakak suaminya 3 tahun yang lalu. Saat itu suaminya sedang membicarakan rencana penyamaran dengan mertuanya. Mendengar percakapan mereka, wanita itu baru sadar bahwa di kehidupan sebelumnya mertuanya sudah tahu tentang penyamaran ini. Hanya dia dan putrinya yang ditipu. Belajar dari pengalaman masa lalu, dia langsung pulang ke rumah untuk memeriksa mas kawin. Di kehidupan sebelumnya suaminya mengambilnya diam-diam saat dia masih pingsan karena berduka. Saat dia sadar, mas kawinnya sudah ada di tangan kakak ipar, dan suaminya yang merasa bersalah. Takut kebohongannya terbongkar, langsung mengusir dia dan putrinya dari rumah. Karena Tuhan memberinya kesempatan kedua. Di kehidupan ini dia bersumpah akan menghancurkan suaminya. Saat mertuanya lengah, dia diam-diam pergi ke kota. Pertama dia mengirim telegram meminta bantuan pada kakaknya yang jauh, lalu langsung pergi ke kantor keamanan, dan membatalkan data kependudukan suaminya. Sejak saat itu, dia resmi menjadi janda. Karena suaminya suka menyamar sebagai kakaknya. Sekarang dia ingin lihat, apa yang akan dilakukan suaminya saat aparat datang mencarinya. Setelah itu dia pulang ke rumah. Begitu masuk, dia melihat kakak iparnya sedang memaki anaknya, dan suaminya bukan menghentikan, malah ikut tertawa di samping. Melihat wajah sinis kakak iparnya, dia langsung mendapat ide bagus. Dia langsung berlutut di depan mertuanya, mengatakan suaminya sudah mati, dan demi meringankan beban keluarga, dia memutuskan besok akan membawa anaknya pulang ke rumah orang tuanya. Suaminya dan mertuanya langsung panik, bersama-sama mencegah dia pergi. Mata suaminya penuh kemarahan, seolah dia telah melakukan dosa besar. Karena di mata suaminya, meski dia mati, wanita itu harus tetap melayani keluarga mereka. Kakak iparnya menyangka keluarga itu tidak rela dia pergi, menangis sambil lari keluar. Suaminya buru-buru mengejarnya dengan cemas. Melihat mertuanya yang terus menahannya, dia hanya bisa tertawa dingin dalam hati. Orang-orang itu bukan tidak rela dia pergi, tapi tidak rela kehilangan mas kawinnya. Meski keluarganya biasa saja, tapi dia punya 3 kakak laki-laki yang sangat menyayanginya. Saat dia menikah dulu, 3 kakaknya mengumpulkan 3 peti besar mas kawin untuknya. Namun setelah 7 tahun menikah, 3 peti itu tinggal setengah. Saat dia sedang melamun memikirkan hal itu, suaminya tiba-tiba kembali bersama kakak ipar. Dia langsung melihat anting-anting di telinga kakak iparnya. Itu adalah hadiah dari suaminya dulu. Dia marah dan meminta anting itu dikembalikan. Tapi kakak iparnya malah ngotot itu miliknya, karena ada namanya terukir di anting itu. Baru saat itu, dia sadar. Sejak awal menikah, suaminya sudah mengincar kakak iparnya.